Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba menjawab pertanyaan, Ustadz, pada faktanya kalau saya punya uang banyak, hati saya menjadi tenang, tapi kalau punya uang sedikit, hati saya menjadi gelisah. Apa makna daripada bunyi Al-Quran yang berbunyi, hanya dengan niat Allah hati kita menjadi tentram, dengan niat Allah hati kita menjadi tenang. Faktanya tadi, Ustadz, kalau saya hati saya tenang itu kalau lagi punya uang banyak. Tapi kalau hati saya sedang punya uang sedikit, hati saya gelisah. Akan saya coba jawab dengan pertama sebagai apa? Sebagai kiasan. Buat contoh dulu. Kita melihat apa? Keran. Keran kita coba buka. Tampak betul oleh mata kita bahwa keran ini mengeluarkan air. Lihat teman-teman. Airnya mengalir begitu jernih. Tanpa kita tahu, mata kita ditenangkan oleh air yang mengalir. Kita senang dengan air ini, tapi kita nggak tahu di balik air yang mengalir ini ada pipa, ada instalasinya di dalam tembok atau di dalam batu bata ini. Coba kita selusuri, mari teman-teman kita periksa. Ternyata dari keran yang kita lihat tadi ada airnya. Coba bersumbernya berasal dari mana? Mari. Ini ditanam dalam tanah. Keluar. Mas hati-hati, ternyata belum muncul. Nah, ini teman-teman. Ya, silakan dari sana. Teman-teman, ternyata keran yang kita lihat tadi di sana, keran yang kita lihat di sana tadi, ternyata kemudian di balik tembok itu ada instalasi, pipa-pipa menyembula di sini sumber. Inilah sumber yang mendorong air dan menyedot air, sehingga di depan tadi kita melihat keran keluar air. Apa ilustrasi daripada pertanyaan tadi? Ini jawaban. Kadang kita tenang, misalkan sambil contoh. Kita tenang dengan uang yang tidak seberapa ini. Tenang hari ini, mungkin ini uang 300.000. Harusnya kita lebih jenius lagi. Tenangan dengan Allah. Tenang dengan Allah yang menciptakan, yang berikan kita rezeki sehingga kita punya uang 300.000. Dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Ada loh yang berkata, Ustadz, kalau saya punya uang banyak, hati saya tenang. Faktanya kalau uang saya tinggal sedikit, hati saya gelisah. Walaupun saya sangat mengingat Allah. Ini kan orang yang kelihatannya pintar tapi bodoh. Saya gambarkan ya, ketika kita perlu air. Terus kita nyari air, di situ ketemu keran. Kita buka, ngocor air. Hati kita tenang, pandangan kita menuju keran. Dari pandangan menuju keran, hati kita tenang. Kita kan nggak tahu. Antum coba perhatikan. Keran-keran yang tampak oleh mata kita itu mengeluarkan air, dalamnya itu kan masih ada apa? Instalasi selanjutnya, pipa. Mohon maaf, pahamin sampai sini supaya tidak gagal paham. Pipa yang panjang berkelok-kelok, itu di belakang biasanya yang tidak kelihatan di depan itu, karena depannya keran. Itu ada apa? Sumber daya yang mendorong air, sumber yang menyedot air, namanya jet pump. Ini yang saya bilang kiasan sederhana. Apa kita nggak keblinger? Tenang dengan uang yang kita miliki, katakanlah 1 juta. Siapa yang nggak jamin uang 1 juta tidak habis dalam 1 minggu atau hilang misalnya? Harusnya kita kan lebih jenius. Tenang dengan Allah yang telah memberikan kita uang 1 juta. Kalau uang 1 juta itu habis, masih ada Allah, sumber daripada segala sumber rezeki. Karena dia Rozak. Dia sumber rezeki, pemberi rezeki. Inilah, mohon maaf ya, mudah-mudahan dengan ini terbuka, nggak ada stres-stres lagi. Kadang kita diberikan kesulitan itu karena apa? Allah menganggap kita belum layak ketika kita diberikan yang banyak. Mohon maaf, kadang-kadang kesulitan itulah yang membawa kita itu masuk ke dalam jalur yang benar. Contoh, orang kaya banyak yang dapat nasihat susah, tapi jatuh miskin
Kadang dia apa? Mencari pegangan. Dia mencari iman. Ya Ustaz, tolong bimbing saya. Ternyata harta yang saya dulu dianggap membela saya, kini telah meninggalkan saya. Kenapa? Saya ditipu sama orang, harta saya habis, semua orang meninggalkan saya. Tolong saya Ustaz. Tolong saya bimbing dalam agama ini, berilah saya pegangan. Saya butuh pegangan. So, banyak kok. Maaf ya, orang yang korupsi, kalau dia nggak ketangkep, dia makin menggila dalam dosa. Tapi dia ketangkep di penjara, kadang-kadang dia apa? Sadar, kemudian dia apa? Habis Al-Quran. Banyak yang seperti itu. Mohon maaf ya, siapa saja dalam hidup ini tidak kenal Allah, menyindirkan kepada Allah, hatinya tidak mungkin tentram. Menyindirkan manusia itu kadang-kadang nyakitin. Maka siapa saja yang menyindirkan hidup ini pada manusia dan makhluk selamat menderita. Hanya kepada Allah hati kita menjadi tenang. Dalilnya jelas kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu. Tuh. Kenapa yang disebut amanu? Yaitu orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman ini, dia mampu membersihkan dirinya hati tenang. Karena apa? Watatma'innu qulubuhum. Hati mereka menjadi tentram. Bidzikrillah, karena dia berzikir kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Paham sampai sini? Urusan apapun yang menurut antum itu hebat, bisa, dan sebagainya, kadang-kadang gagal karena Allah tidak mengizinkan. Kemudian, selanjutnya daripada ayat ini masih ada tambahnya. Allah bidzikrillah. Ingat. Hanya dengan ingat Allah. Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, ingat. Hanya dengan mengingat Allah. Apa? Tatmainnul qulub. Hati kalian itu akan menjadi tentram. Mohon maaf. Sudah. Kalau nggak kuat mikir, serahin sama Allah. Kan ikhtiar sudah maksimal. Hasil mah diserahin sama Allah. Kalau menurut kita itu tidak baik, tapi kalau menurut Allah baik, contoh kayak tadi. Kadang-kadang keterpurukan itulah membuat antum panjenengan itu menjadi kenal Allah. Bukankah tujuan hidup ini bukan dunia? Bukankah tujuan ini bukan sekedar hura-hura? Kalau tujuan kita dunia, mohon maaf, dunia ini melelahkan. Dunia ini kadang-kadang membuat kita menangis. Karena kadang-kadang dunia mengecewakan. Tujuan kita apa? Mengharap ridho Allah. Supaya Allah ridho, Allah kasih ujian. Kayak gitu cara berpikirnya.